Hai sobat spoiler, selamat datang kembali di channel Young4Key yang menginformasikan buat kalian para penikmat konten spoiler. Kali ini gua akan merangkum alur cerita dari film Mortal Kombat part yang kedua. Buat kalian yang belum nonton part yang pertama, tekan tombol notifikasi di atas dan langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Sore harinya, saat Liu Kang sedang bermeditasi, Sub-Zero berhasil menjebol pintu kuil. Dia langsung menghajar Liu Kang. Tiba-tiba dari belakang datang topi besi melayang yang menolongnya, dan itu adalah Kung Lao, sepupu Liu Kang. Dari jauh terlihat Shang Tsung dan Mileena berjalan masuk. Shang Tsung menyuruh anak buahnya membantai para petarung perwakilan bumi dan mengklaim kemenangannya atas bumi. Tiba-tiba Raiden muncul. Raiden menghentikan aksi Shang Tsung. Raiden memasang pelindung petir agar Shang Tsung tidak bisa mengganggunya lagi. Sadar tidak bisa menembus pelindung itu, Shang Tsung dan anak buahnya pun pergi. Liu Kang lalu menjelaskan kalau kekuatan super terbentuk dari Arcana yang muncul setelah memiliki tanda naga di dalam tubuh. Dia dan Kung Lao akan melatih mereka agar bisa menemukan Arcananya masing-masing. Tanpa Arcana akan sangat sulit mengalahkan petarung dari Outworld. Kung Lao menyuruh Sonya Blade untuk menyingkir dari arena karena tidak memiliki tanda naga. Sonya lalu duduk di samping Jack. Tidak disangka, Jack kembali sadar. Kini dia memiliki lengan robot. Di dalam arena, Cole berlatih dengan Kung Lao. Mereka berdua bertarung dengan keras. Kung Lao dengan mudah dapat mengalahkan Cole. Namun latihan itu belum cukup untuk membuat Arcana milik Cole muncul. Sesi berikutnya adalah Liu Kang melawan Kano. Dengan mudah Liu Kang menjatuhkan Kano berkali-kali. Malam harinya Liu Kang mengobati luka di lengan Cole sambil bercerita kalau dulu dia adalah seorang gelandangan hingga Bu Raiju menemukannya dan membawanya ke perguruan Wuxi. Di sana dia bertemu Kung Lao dan Dewa Raiden dan mulai berlatih di Temple of Life. Setelah lulus, Liu Kang diberi tugas memburu seorang penjahat. Liu Kang membunuh penjahat itu. Tidak disangka penjahat itu memiliki tanda naga dan akhirnya tanda naga itu berpindah pada tubuhnya. Dan Liu Kang berhasil menguasai Arcananya sendiri. Di tempat lain, Sonya menemani Jack yang juga berlatih menggerakkan lengan robotnya. Malam harinya, di meja makan malam, muak melihat Kano yang selalu berulah. Kung Lao mengejek Kano sebagai petarung yang bodoh karena dia bertarung seperti anjing. Mendengar hal itu, Kano pun marah. Dia menantang Kung Lao dan Liu Kang untuk bertarung. Dan tiba-tiba muncul sinar laser dari mata kanan Kano. Dan akhirnya Kano berhasil mengeluarkan Arcana miliknya. Keesokan harinya, Kano menghajar Cole bertubi-tubi. Namun sia-sia, Arcana milik Cole tidak kunjung muncul. Saat sedang istirahat, Raiden datang dan menjelaskan jika Cole tidak berhasil membangkitkan Arcana dalam dirinya, maka dia akan menjadi beban yang lain. Cole lalu bertanya mengenai tanda naga di tubuhnya yang ada sejak lahir. Raiden lalu menjelaskan kalau Cole mendapatkan dari leluhurnya, sang ninja terkuat Hanzo Hasashi. Dulu, setelah Hanzo dibunuh oleh Sub-Zero, jasadnya masuk ke dalam Nichiren dengan ambisi untuk balas dendam tiada henti. Beruntung Raiden berhasil menyelamatkan salah satu keturunan Hanzo. Selama berabad-abad, tanda itu diturunkan dari leluhur Cole. Namun setelah melihat kemampuan Cole saat ini, Raiden menyuruh Cole untuk pulang saja karena akan percuma mengikuti turnamen tanpa Arcana. Cole pun pulang dengan menggunakan portal petir milik Raiden. Di dalam Outworld, Shang Tsung memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Raiko. Shang Tsung tidak sabar ingin segera menguasai bumi. Namun Raiden membuat pelindung yang tidak bisa ditembus. Jadi, dia tidak bisa membunuh para petarung bumi untuk saat ini. Kabal kemudian memiliki sebuah ide karena dia mengenal seseorang yang bisa membantunya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari belakang muncul bayangan monster berlengan emas. Di dalam Temple of Life, Kabal menemui Kano. Kabal mengejek Kano yang dahulu ditakuti, kini bertarung untuk kaum yang lemah. Kabal mengajak Kano bergabung di pihaknya, dan nanti jika bumi berhasil dikuasai, maka Kano akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Di rumahnya, Cole mendengar suara aneh dalam garasi. Dia pun keluar memeriksanya di dalam Temple of Life.
Kano merusak patung naga dengan laser yang keluar dari matanya. Hal itu membuat perisai petir milik Raiden menghilang. Shang Tsung dan pasukannya kemudian muncul di arena latihan. Kini Kano berpihak pada musuh. Di tempat lain, Cole diserang oleh Prince Goro, monster bertangan 4 dari Outworld. Sementara itu, di dalam Temple of Life, anak buah Shang Tsung menghajar para petarung bumi. Liu Kang dihajar oleh Kabal, Jack bertarung dengan Raiko, dan Sonya melawan Mileena. Mileena sadar kalau Sonya tidak memiliki tanda naga di tubuhnya, kemudian pergi. Kano lalu datang dan menjatuhkan patung tepat di atasnya. Dari atas, Kitara menyerang Kung Lao. Kung Lao berhasil menariknya dan mengarahkan tepat menuju topinya yang berputar hingga terbelah. Kung Lao berhasil mengalahkan Kitara dengan mudah. Di tempat lain, Cole tidak berdaya melawan Goro. Allison mencoba menyelamatkan suaminya dari cengkraman Goro. Namun, hal itu membuat dia dan putrinya diincar oleh Goro. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan mencoba menabrak Goro. Namun sia-sia. Melihat nyawa keluarganya terancam, tidak disangka Arcana diri Cole keluar berbentuk emas di tubuhnya. Lalu Cole kembali mencoba menyerang Goro. Goro yang kesal kembali memukul Cole hingga terlempar. Tiba-tiba muncul senjata dari armor yang ada di tubuh Cole. Cole menggunakan untuk kembali menyerang Goro. Cole memotong lengan Goro dan menebas tubuhnya. Cole berhasil mengalahkan Goro. Di dalam Temple of Life, Jack berusaha menyingkirkan batu yang menimpa Sonya. Tidak disangka, momen ini membuat Arcana di dalam dirinya muncul. Arcana itu berbentuk lengan robot dengan kekuatan super yang bisa mengangkat batu besar dengan mudah. Raiden kemudian datang di dalam arena dan memanggil Cole kembali dengan portal petir miliknya. Raiden lalu mencoba membawa para petarung bumi untuk kabur, namun Sub-Zero berhasil mencegahnya. Kung Lao lalu datang untuk menyelamatkan Cole. Tidak disangka, Shang Tsung menangkapnya dan menyodot jiwanya. Liu Kang yang ingin menyelamatkannya namun terlambat. Kung Lao tewas disedot oleh Shang Tsung. Para petarung bumi kemudian dibawa oleh Raiden ke dalam The Void, tempat di mana anak buah Shang Tsung tidak bisa menemukan mereka. Di sini Liu Kang sangat terpukul melihat Kung Lao dihabisi oleh Shang Tsung. Jack bertanya kenapa Raiden tidak menyelamatkannya. Raiden lalu menjelaskan kalau semua dewa tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Raiden memang bertugas menjadi pelindung bumi, namun dia tidak bisa melindungi setiap nyawa yang ada di dalamnya. Cole lalu mengajak yang lain untuk berjuang. Raiden kemudian memberikan gunai peninggalan Hanzo Hasashi pada Cole. Cole kemudian memiliki ide. Dia meminta bantuan Raiden memisahkan para musuh dengan portal petir miliknya. Mereka akan melawannya satu persatu. Jack akan melawan Raiko, Sonya melawan Kano, Cole dan Liu Kang akan melawan Mileena dan Kabal. Mereka akan melawan Sub-Zero bersama-sama di akhir, karena Sub-Zero lah yang paling kuat di antara yang lainnya. Dan pertarungan pun berlangsung. Mereka bertarung mati-matian. Jack berhasil mematahkan palu Raiko dan menghajar Raiko bertubi-tubi, dan Jack berhasil mengalahkan Raiko. Di tempat lain, Sonya menghajar Kano. Saat sedang terpojok, Sonya menancapkan batu kecil ke mata Kano. Alhasil, logo naga milik Kano kini berpindah ke dalam tubuh Sonya. Di dalam tempat lain, Liu Kang menendang Kabal dengan tendangan 1000 bayangan hingga terlempar di dalam kubangan aspal. Liu Kang lalu mengeluarkan naga api dari lengannya dan membakar Kabal hingga hancur. Sementara itu, Cole bertarung melawan Mileena yang marah. Dari belakang, Sonya datang mengeluarkan tinju laser yang seketika melubangi perut Mileena. Sonya langsung mengeluarkan Arcana dalam dirinya. Di bumi, Sub-Zero mendatangi keluarga Cole. Di hadapan Cole, Sub-Zero muncul memperlihatkan gelang milik anaknya. Cole lalu berlari mengejar Sub-Zero dan masuk ke dalam sasana yang membeku. Di dalam sana dia melihat istri dan anaknya membeku. Cole yang marah menghajar Sub-Zero, namun Sub-Zero terlalu kuat baginya. Saat terdesak, Cole mengeluarkan gunai untuk menyerang, namun Sub-Zero membalikannya. Cole menahan gunainya sendiri dengan tangan sampai berdarah. Tidak disangka, gunai itu bereaksi setelah terkena darah Cole. Tiba-tiba dari belakang sesuatu menyerang Sub-Zero. Sosok itu berteriak. Itu adalah Hanzo Hasashi yang saat ini berwujud Scorpion yang kembali menuntut balas. Dua ninja terkuat itu pun bertarung. Scorpion memperlihatkan wajahnya pada Sub-Zero. Sub-Zero kemudian mengeluarkan pedang es dan kembali bertarung. Scorpion melihat keluarga Cole yang membeku, teringat dengan masa lalunya. Cole lalu membantu Scorpion bertarung melawan Sub-Zero.
Sub-Zero pun kewalahan. Dia kembali membekukan Scorpion. Sub-Zero mencoba melawan Cole, namun Cole malah menghajarnya. Sementara itu Scorpion mengeluarkan api dari tangannya untuk membebaskan diri. Hal itu membuat keluarga Cole siuman kembali. Sub-Zero yang tak berdaya kemudian melepaskan topengnya. Dengan bantuan Cole, bunai Scorpion tepat menancap di dada Sub-Zero. Cole melempar Sub-Zero dan membuatnya tak mampu bangkit lagi. Saat Sub-Zero terdiam tak berdaya, Scorpion membuka topengnya dan mengeluarkan api dari mulutnya, membakar Sub-Zero hingga gosong. Scorpion kemudian memberi pesan pada Cole untuk menjaga garis keturunan klan Shirai Ryu dan kemudian pergi. Rekan-rekan Cole lalu mendatanginya. Raiden terkejut melihat jasad Sub-Zero telah tewas. Tidak disangka, Shang Tsung juga datang ke tempat itu. Shang Tsung menjelaskan kalau dia belum kalah dan akan kembali lagi dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Terlihat jasad Sub-Zero dan Prince Goro diselimuti kabut hitam dan kemudian menghilang. Raiden lalu mengirim Shang Tsung kembali ke dalam Outworld. Raiden menjelaskan kalau pertarungan belum berakhir. Dia memerintahkan yang lain untuk melacak orang-orang yang memiliki tanda naga di tubuhnya dan mengumpulkan mereka. Keesokan harinya, promotor pertandingan menyuruh Cole untuk bertarung lagi. Namun Cole menolak untuk bertarung dan menyatakan akan pergi ke Hollywood untuk menemui seseorang. Dan berakhirlah alur cerita film Mortal Kombat ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Saya Yong dan para jajaran tim yang bertugas sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.